Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 3, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Iin Komaria dari SDN Ketintang 1 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar dengan Ibu Iin tentunya di program kebanggaan kita, yaitu program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian tetap sehat dan semangat mengikuti belajar pada pagi hari ini. Dengan Ibu Iin, materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenal sudut. Nah, kita lanjutkan. Sebelumnya, kalian akan mendengarkan lagu dan kita ikuti lagu ini karena lagu ini juga berkaitan dengan apa yang akan Ibu ajarkan pada pagi hari ini, yaitu judulnya Mengenal Sudut. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ya, maaf ya, kita ulangi lagi lagunya. Ya. Bagaimana? Nah, itu tadi pembelajaran atau lagu yang berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk kita lanjutkan. Tahukah kamu nama bendera kita? Kamu lihat warnanya apa saja bendera kita? Iya betul, merah dan putih. Nah, bendera kita diberi nama Sang Merah Putih. Coba kamu perhatikan. Nah, ini adalah bendera kita ya. Kamu perhatikan apa yang dilakukan dengan Udin. Nah, kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Nah, perhatikan posisi tangan Udin saat menghormat bendera. Sekarang kalian berdiri. Ayo kita coba tirukan apa yang dilakukan Udin tadi. Dengan sikap berdiri, ayo kita sama-sama lakukan gerakan seperti Udin. Siap anak-anak di rumah? Ya, ayo. Sudah siap? Ya, seperti ini. Nah, hormat, gerak. Kamu perhatikan gambar lengan Udin. Ya, seperti Bu In di layar kaca kalian. Nah, kamu perhatikan gambar berikut ini. Udin bersikap hormat kepada bendera. Kemudian kamu perhatikan sikunya lengan Udin itu membentuk garis. Kemudian yang selanjutnya yaitu membentuk garis yang kedua. Kemudian kamu perhatikan, ya, setelah kita geser akan membentuk sudut. Nah, sudah paham ya anak-anak ya tentang sikap Udin yang hormat kepada bendera. Nah, kamu perhatikan
ini adalah contoh berbagai kegiatan pramuka yang membentuk sudut. Kamu perhatikan yang Edo, lencang kanan tangannya ya, kamu perhatikan. Nah, membentuk sudut juga. Kemudian yang permainan di dalam pramuka juga kamu perhatikan. Nah, itu juga membentuk sudut. Sikap duduk, ya sama juga ya, kalau kita perhatikan juga membentuk sudut. Dan yang terakhir tadi sikap hormat Udin kepada bendera juga membentuk sudut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah kamu tahu apa artinya sudut? Sudah tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan dengan papan tulis ya anak-anak. Coba kamu perhatikan dulu ya. Kamu perhatikan garis yang pertama. Kemudian kamu perhatikan garis yang kedua atau gambar yang kedua. Nah, kita kalau tarik lurus garis ini akan berpotongan tidak anak-anak? Tidak ya, berarti tidak membentuk sudut. Coba yang ke selanjutnya, yang kedua. Ini, kemudian garis yang kedua. Coba kamu perhatikan, apabila Ibu Iin tarik garis lurus ini, berpotongan tidak anak-anak? Berpotongan ya. Jadi garis yang berpotongan ini membentuk sudut. Ini garis lurus, ini juga garis lurus. Dari sini ada yang sudah bisa anak-anak? Sudah paham apa itu garis lurus, apa itu artinya sudut? Sudah tahu ya? Coba Bu akan lanjutkan materi selanjutnya. Ya. Nah, apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan. Tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Iin di papan tulis. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan. Nah, anak-anak jangan kemana-mana. Kita akan bertemu lagi di segmen kedua, tentunya di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai kelas 3, kita bertemu lagi tentunya di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yuk kita lanjutkan materi hari ini. Nah, Bu Guru akan menyerangkan tentang apa itu bagian-bagian sudut. Bagian-bagian sudut apa saja ya? Titik sudut. Yang kedua, kaki sudut. Yang ketiga yaitu nama sudut. Apa itu Ibu Iin? Titik sudut, kaki sudut, dan nama sudut. Ibu Iin akan gambarkan lagi gambar yang berikutnya. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah gambar sudut ya, B, A, C. Kamu perhatikan titik A ini. Ini tadi titik pertemuan antara garis BA dan garis CA. Jadi titik sudut itu adalah huruf A ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua kaki sudut. Kaki sudut kamu perhatikan garis yang pertama ini, yaitu B ke A. Sudut yang kedua yaitu C ke A.
atau dibalik AB atau CA ya. Kita lanjutkan tentang nama sudutnya ya. Nah, kita lihat nama sudut yang pertama dimulai dari huruf yang pertama B. A, karena ini titik sudut harus diletakkan di tengah-tengah ya. B, A, C. Dan yang kedua bisa dilihat dari ujung C. C, A, B. Nah, itu tadi anak-anak. Coba kamu perhatikan yang selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang di dalamnya itu yaitu sebuah daerah sudut. Ya, anak-anak ya. Kemudian yang ada tandanya itu adalah ukuran sudutnya. Coba kamu lihat tadi ya. Seperti diterangkan Bu In, titik A disebut titik sudut. Seperti yang diterangkan tadi di papan tulis. Kemudian yang kedua, kamu perhatikan gambar orang ini. Orang juga mempunyai kaki, jadi kaki sudut juga sama. Kamu perhatikan. Nah, itu ya. Jadi sama titik atau garis AB dan garis AC disebut kaki sudut. Yang selanjutnya sudut BAC dan sudut CAB adalah nama sudut. Dari sini sudah mengerti anak-anakku? Sudah paham semuanya ya? Nah, kita lanjutkan. Coba Bu In punya latihan soal. Kamu kerjakan di rumah. Seperti yang tadi diterangkan Bu In. Apa yang disebut titik sudut pada gambar berikut? Apa kaki sudutnya? Nama kaki sudutnya apa dan nama sudutnya apa? Sudah bisa anak-anakku? Ya, kita cocokkan bersama-sama ya. Titik sudutnya adalah huruf G. Yang kedua kaki sudutnya adalah FG dan HG. Nama sudutnya apa sayang? F, G, H dan H, G, F. Sudah bisa ya anak-anak ya? Pinter-pinter semua tentunya anak kelas 3. Yuk kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis sudut. Apa saja jenis-jenis sudut tadi? Ada loh di dalam lagu tadi. Apa saja anak-anak? Sudut siku-siku. Ada sudut lancip, ada sudut tumpul, dan ada sudut lurus. Apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku yaitu, nah kamu lihat ini ya, ada bentuk sudut siku-siku. Bu Guru punya sebuah kertas lipat ya. Ini ya, sebuah kertas lipat. Kemudian Ibu Iin akan gambarkan di papan tulis. Seperti ini ya, kita coba ini ya, kertas lipat ini nanti kita akan ukur. Kita paskan. Ini ya, kemudian yang garis kedua. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang terakhir. Kita sambung. Nah, bikin akan mencoba menerangkan kalian tentang sudut siku-siku ya. Yang pertama dulu yaitu sudut siku-siku. Bu Guru akan membuat transparan supaya kalian bisa melihat sudutnya ya. Kita cocokkan sudut siku-siku ya. Nih. Nah, sudut siku-siku pas ya. Ini karena bentuknya siku-siku, garis lurus. Kemudian yang kedua, nah kita lihat ini karena di dalam
sudut siku-siku berarti kita sebut sudut lancip karena kurang dari 90 derajat ya anak-anak, karena garisnya di dalam bangun siku-siku atau sudut siku-siku. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kamu perhatikan gambarnya ini. Nah, ini ada garisnya di luar sudut siku-siku, berarti sudut tumpul karena lebih dari sudut siku-siku. Kemudian kita coba gabungkan sudut siku-siku kedua. Gini ya. Ini namanya sudut lurus. 90 derajat dengan 90 derajat. Nah, anak-anak, itu tadi sudut siku-siku ya. Tetap jangan kemana-mana. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya, tentunya di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai kelas 3, bertemu lagi dengan Ibu Iin, tentunya tetap di program kebanggaan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang yaitu, dapatkah kamu menjiplak tepi lurus dari gambar berikut? Ingat, sudut dibentuk oleh 2 garis. Nah, kamu lihat buku tema 8 halaman 19 ya anak-anak ya. Yaitu yang pertama, kamu perhatikan gambarnya. Sudut yang terbentuk seperti tadi, ya, ini disebut apa anak-anak? Sudut lancip. Ya, kita lanjutkan. Nah, buku saku ini ada di sekolah kalian juga ya. Kalian waktu mengikuti ekstra pramuka juga akan mendapatkan buku saku, yaitu buku SKU, buku percakapan umum. Nah, di sini sudut yang terbentuk, coba kamu perhatikan garis tepinya. Ya, sudut yang terbentuk yaitu apa anak-anak ini bentuknya? Sudut, ya, sudut siku-siku. Kemudian yang selanjutnya, kamu perhatikan sudut yang terbentuk, sudut lancip. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Nah, perhatikan sudut di bawah ini. Tentukan macam-macam sudut pada gambar berikut. Coba kamu perhatikan di halaman 36 buku tema kalian. Gambar yang pertama disebut sudut apa anak-anakku? Ya, sudut lancip. Yang kedua sudut siku-siku. Yang ketiga sudut tumpul. Selanjutnya sudut lancip. Dan yang terakhir yaitu sudut lancip. Nah, coba kita simpulkan ya anak-anak ya. Coba yang pertama yaitu sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis lurus yang berpotongan. Tadi sudah dijelaskan Bu Iin tentang 2 garis lurus yang berpotongan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari sudut antara lain yaitu titik sudut, kaki sudut, dan nama sudut. Kamu perhatikan yang titik sudut tadi antara 2 garis yang berpotongan disebut titik sudut. Kalau seperti kakinya manusia tadi yaitu kaki sudut. Kemudian yang namanya sudut tadi ya dari awal ujung garis kemudian ke yang titik sudut kemudian disambung ke garis berikutnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sudut. Ya anak-anak ya, jenis-jenis sudut tadi ada berapa? Iya betul, yang pertama yaitu sudut siku-siku. Yang selanjutnya yaitu sudut lancip. Sudut siku-siku tadi apa anak-anak? Ya, sudut yang besar sudutnya yaitu 90 derajat. Kemudian anak-anakku, kamu bisa menggunakan busur ya untuk mengecek besarnya sudut siku-siku ya anak-anak ya. Kemudian kamu lihat ada 0 yang di luar garis. Itu ya, kamu perhatikan 0 di luar garis. Itu juga kita arahkan ke luar, angka yang di luar. Kalau kita mulai dari 0 yang di bawah garis, itu juga kita akan atau di dalam garis. Nah, 90 derajat itu sama dengan yang ini tadi. Nah, kita perhatikan kalau kita ukur adalah besarnya sudut 90 derajat. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang sudut lancip berarti sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudah dicontohkan tadi dengan Ibu Iin dengan menggunakan sudut siku-siku sebagai acuannya ya. Kalau sudut lancip berarti besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang selanjutnya yaitu sudut tumpul.
Apa itu anak-anak sudut tumpul? Sudut yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat, atau bisa juga dikatakan dengan sudut yang lebih dari sudut siku-siku ukurannya ya anak-anak ya. Kemudian yang sudut lurus itu contohnya persegi atau garis penggaris ini ya. Itu contohnya untuk sudut lurus. Karena besar sudutnya ini yaitu, kamu lihat busur yang ada di tangan Bu Iin ini, kamu perhatikan layar kaca kalian, yaitu besarnya antara 0 sampai 180 derajat. Itu ya anak-anak besar sudut lurus. Nah, coba sekarang Bu lanjutkan. Tugas kalian yaitu kamu buka halaman 50. Perhatikan gambar berikut. Tentukan jenis sudut yang dimiliki gambar berikut. Ada gambar A, itu kamu sebutkan jenis sudutnya. Sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, atau sudut lurus. Bisa ya anak-anak ya? Terus kemudian kamu perhatikan A, gambar A, B, C, D, dan E. Bisa ya anak-anakku? Kemudian tugas yang kedua yaitu, sekarang buatlah masing-masing 2 buah sudut. Dari sudut lancip, kalian buat 2 sudut, gambarnya ya, digambar ya. Kamu gambar di buku tema kalian ada di halaman 51. Sudut lancipnya kamu gambar 2 buah garis atau 2 buah sudut. Kemudian sudut siku 2 sudut atau 2 gambar sudut. Kemudian yang terakhir sudut tumpul juga kamu gambarkan masing-masing sudut tumpul. Nah anak-anakku, itu tadi tugas kalian ya. Untuk dalam kehidupan sehari-hari itu ada ke segi atau sudut itu ada di hasduk kalian ya. Ada juga ya. Ini contohnya besar sudutnya ini. Ya, kemudian buku saku tadi juga ada. Kemudian buku paket juga. Ini ya. Ini juga ada sudutnya. Ya, mempunyai sudut-sudut itu tadi di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, tidak terasa sudah 30 menit kita akan selesai pembelajaran. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku ya. Yuk, sebelum kita selesai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker bila kita keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita di luar. Ya, jadi mengurangi. Itu tadi anak-anak, untuk tetap semangat belajar dari rumah meskipun belum bisa masuk sekolah, kalian harus tetap semangat. Ya anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di program kebanggaan kita, yaitu program belajar dari rumah bersama guruku.